Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia dari semester 3 ingin menyampaikan materi tentang sosiologi pendidikan. Konsep dasar sosiologi pendidikan. Secara etimologis, sosiologi pendidikan ini berasal dari dua kata. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata socius dan logos. Socius yang berarti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat. Sedangkan logos berarti ilmu atau bisa juga berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, secara harfiah, istilah sosiologi dapat diartikan tentang ilmu masyarakat, ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Yang kedua, ada pendidikan. Pendidikan secara etimologis mempunyai padaan kata education dalam bahasa Inggris dan al-tarbiyah, al-talim, al-tadib, dan al-tariyada dalam bahasa Arab. Pendidikan ini secara sederhana adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran pelatihannya. Dari penjelasan tentang asal-usul kata sosiologi pendidikan di atas, kini saatnya memahami apa arti sebenarnya dari sosiologi pendidikan itu. Di bawah ini ada beberapa menurut para ahli pendidikan sosial. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Zainuddin Maliki, sosiologi pendidikan adalah kajian menurut institusi dan kekuatan sosial mempengaruhi proses dan outcome pendidikan dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, ada Abdullah Aidi mendefinisikan sosiologi adalah ilmu yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial di mana terdapat suatu hubungan sosial atau social relationship. Yang dengan demikian, interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Tujuan mempelajari sosiologi pendidikan menurut Zainuddin Maliki, yang pertama ada menganalisis proses sosialisasi, yang kedua menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, yang ketiga menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat, yang keempat membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan, yang kelima menganalisis tujuan pendidikan secara objektif, dan yang keenam mempelajari perlakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Berikutnya ada objek sosiologi pendidikan. Objek sosiologi pendidikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada objek material. Objek material ini membahas tentang segala sesuatu yang dimasalahkan sosiologi pendidikan. Contohnya di dalam masyarakat, tingkah laku masyarakat, dan institusi pendidikan. Yang kedua ada objek formal. Objek formal ini membahas bagaimana hubungan perilaku manusia dan institusi pendidikan, serta bagaimana juga proses yang timbul dari hubungan antara kedua masalah tersebut dalam membentuk perilaku manusia di dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Secara umum, inti dari persoalan sosiologi pendidikan ini membahas seputar konsep-konsep antara lain. Bisa lihat di bawah ini. Yang pertama itu ada masyarakat, yang kedua institusi sosial, yang ketiga peran, keempat norma, kelima interaksi sosial, yang keenam konflik sosial, yang ketujuh perubahan sosial, yang ke-8 permasalahan sosial, 9 penyimpangan, 10 globalisasi, dan yang ke-11 kelompok. Pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan. Di bawah ini akan menjelaskan sedikit pentingnya untuk mempelajari perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kaitannya dengan pendidikan, agar pendidikan ini dapat mengikuti dan melaporasi laju perkembangan dan tidak ketinggalan dengan dinamika perubahannya. Wilayah penelitian sosiologi pendidikan. Wilayah penelitian sosiologi pendidikan ini sangat luas, meliputi hubungan pendidikan dengan masyarakat, mempengaruhi sekolah terhadap pembentukan pribadi dan perilaku, pengaruh perubahan sosial terhadap sekolah, anak didik, dan sebagainya.